Halo, perkenalkan nama saya IGN Agung Pramasurya Dwi Septian. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Busumbiu. Kali ini saya akan berbagi cerita praktik baik yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Busumbiu. Mau tahu? Yuk saksikan video ini. Apakah Anda mengenal karakter Doraemon atau Naruto? Saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui kedua karakter yang berasal dari Jepang tersebut. Namun, bagaimana dengan karakter seperti Ibelok atau Siap Selem? Saya yakin banyak masyarakat, terutama anak-anak, mungkin tidak mengenal mereka. Tentu ini menjadi sebuah ironi, mengingat Indonesia sangat banyak memiliki cerita rakyat. Menurut data dari Kemendikbudristek di tahun 2019, Indonesia memiliki 945 cerita rakyat. Khusus Bali saja memiliki 16 cerita rakyat yang syarat akan kearifan lokal. Tidak hanya sebagai hiburan, cerita rakyat juga berfungsi dalam pendidikan karakter. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Laksmistasari di tahun 2019, cerita rakyat selalu mengandung pesan moral dan dianggap memiliki fungsi untuk pendidikan karakter. Masih dalam penelitian yang sama, di Bali, cerita rakyat dikenal sebagai satwa dan identikan dengan kisah yang penuh tutur atau ujaran. Tutur di sini berarti nasihat, sehingga berfungsi juga untuk membentuk karakter. Oleh karena itu, cerita rakyat Bali sering disampaikan secara lisan dibandingkan tulisan. Sayangnya, penyampaian cerita secara lisan ini menyebabkan keberadaannya terkikis. Pemerintah sebenarnya telah berupaya dalam melestarikan kearifan lokal Bali, termasuk cerita rakyatnya, baik dalam bentuk peraturan maupun festival kebudayaan. Selama di sekolah, saya juga sering melihat bahwa siswa sering membaca novel dan komik di sebuah platform dengan tampilan dan cerita yang menarik. Berangkat dari sana, saya menemukan permasalahan lainnya, yaitu yang pertama, penyampaian cerita rakyat Bali yang kurang menarik. Seringkali cerita rakyat disampaikan menggunakan kalimat yang sulit dimengerti, kurangnya ilustrasi, dan kurangnya drama yang menyebabkan kisahnya menjadi kurang menarik untuk diikuti. Berbeda dengan cerita dari luar Indonesia, contohnya Doraemon. Cerita Doraemon mampu mengajak pembaca untuk terus mengikutinya karena Doraemon menyajikan cerita yang tidak berat. Yang kedua adalah perlunya peningkatan aksesibilitas cerita rakyat Bali. Akses masyarakat untuk membaca cerita rakyat perlu dikembangkan, diperbaiki, dan ditingkatkan. Tujuannya adalah agar cerita rakyat bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Saya melihat bahwa media yang sering digunakan untuk penyampaian cerita rakyat Bali adalah menggunakan buku dan dijual dengan harga yang lumayan menguras kantong. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu bagaimana mengemas cerita rakyat menjadi menarik dan bisa diakses oleh semua masyarakat dengan mudah dan bila perlu gratis. Salah satu solusi inovatifnya adalah membuat aplikasi cerita rakyat Bali berbasis Android bernama Ceria Bali atau Cerita Rakyat Asal Bali. Aplikasi ini menggabungkan teknologi, seni, dan kearifan lokal. Dengan adanya Ceria Bali ini, diharapkan masyarakat bisa membaca cerita rakyat secara gratis dan tanpa perlu koneksi internet. Ini adalah proyek sosial untuk melestarikan budaya dan meningkatkan minat baca masyarakat. Praktik baik ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi serta mendorong kolaborasi antara siswa, guru, dan industri. Langkah pertama yang kami ambil adalah melakukan analisis. Saya mengajak siswa untuk berdiskusi tentang keberadaan cerita rakyat Bali. Siswa mulai menyadari bahwa cerita rakyat Bali yang mereka baca atau yang mereka ketahui itu kurang menarik dan sulit dipahami. Beberapa siswa kemudian menunjukkan aplikasi untuk membaca novel dan komik. Dari sana, mereka mengusulkan untuk mengemas cerita rakyat Bali dalam format yang serupa. Selanjutnya,
para siswa mulai membentuk tim dan membagi tugas sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelah terbentuk tim, mereka mulai bekerja, dimulai dari melakukan survei. Hasil dari tahapan ini didapatkan fakta bahwa 96% responden akan merasa terbantu mengenal cerita rakyat Bali jika terdapat aplikasi cerita rakyat Bali. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke tahap perancangan produk. Siswa mulai menunjukkan kreativitas mereka dalam merancang alur aplikasi. Namun, pada saat penyusunan naskah cerita, saya mengajak guru bahasa Indonesia untuk berkolaborasi membantu siswa membuat dan memodifikasi naskah cerita rakyat agar lebih dramatis sehingga menarik untuk dibaca. Langkah selanjutnya adalah merancang karakter dan tampilan antarmuka. Disinilah kemampuan desain komunikasi visual siswa benar-benar diuji. Mereka harus merancang karakter sesuai dengan penokohan dalam naskah. Tampilan antarmuka juga dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Untuk membantu perancangan karakter ini, saya menyarankan siswa menggunakan aplikasi eBisPen di tablet atau smartphone mereka, mengingat mereka tidak memiliki alat menggambar secara digital langsung ke dalam komputer. Kemudian untuk merancang tampilan antarmuka, siswa menggunakan aplikasi desain grafis seperti Canva, PowerPoint, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Setelah proses perancangan selesai, langkah selanjutnya adalah membangun dan mengembangkan rancangan tersebut menjadi aplikasi Ceria Bali. Kami menggunakan aplikasi Smart Apps Creator atau SAC untuk pengembangan ini. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan proses validasi dari ahli isi materi dan ahli isi media. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelayakan media sebelum diluncurkan dan digunakan oleh banyak orang. Hasilnya menunjukkan bahwa isi cerita sudah relevan. Untuk mengevaluasi tampilan, kami meminta industri jejaring untuk melakukan penilaian. Mereka menilai bahwa Ceria Bali sudah layak untuk diluncurkan dan mudah digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyebarkannya ke masyarakat. Siswa melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan Ceria Bali dan meminta masyarakat memberikan penilaian sekaligus menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Ceria Bali mendapatkan kepuasan sebesar 90% dari penggunanya. Kami berhasil mengembangkan aplikasi cerita rakyat Bali yang menarik, mudah diakses dan tentunya gratis untuk kita semua. Kami melakukan evaluasi di setiap tahap sehingga pengembangan media tetap terarah. Caranya adalah dengan mengadakan rapat. Seluruh tahapan proses pengembangan aplikasi Ceria Bali sebenarnya juga mampu menguatkan profil pelajar Pancasila serta pengembangan hard skill siswa. Mereka belajar memanajemen tim, memanajemen waktu dan peralatan, sehingga aplikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Siswa juga berpikir kreatif dalam merancang aplikasi, serta melatih kepekaan mereka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Baik, mari kita kerjakan aplikasi ini dengan benar. Oke? Oke. Dampak dari praktik baik ini adalah terciptanya aplikasi Ceria Bali yang teruji kualitasnya, di mana dibuktikan dengan 90% respon masyarakat puas terhadap aplikasi ini. Untuk mengembangkan Ceria Bali, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan model ADI. Pembelajaran diferensiasi ini juga sejalan dengan standar operasional prosedur di industri. Saya berharap aplikasi Ceria Bali dapat menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas saja, tetapi juga peduli terhadap budaya dan lingkungan mereka.